Penangkapan hakim dan panitera pengganti oleh Komisi Penangkapan Korupsi KPK di Kota Surabaya, Jawa Timur dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Surabaya. Dua orang yang terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK yaitu oknum hakim dan panitera pengganti. Usai penangkapan tersangka, KPK mendatangi kantor Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan penyegelan ruang kerja hakim. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menetapkan Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana Parangin Angin atau TRP sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengadaan barang atau jasa tahun 2020 sampai dengan 2022. Penetapan tersangka ini setelah KPK mengumpulkan sebagian informasi disertai bahan keterangan terkait dugaan kasus suap serta pengembangan dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK dalam operasi senyap. Atas ulahnya tersangka akan dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur menggelar sidang pra-peradilan atas permohonan MSA, putra salah satu tokoh agama yang telah ditetapkan sebagai tersangka kepolisian karena diduga mencabuli santriwatinya. Dalam sidang, MSA selaku pemohon tidak hadir dan hanya mewakilkan kuasa hukumnya untuk membacakan materi gugatannya. Sidang akan dilanjutkan Jumat besok dengan pembacaan jawaban dari polisi atas gugatan pemohon. Sidang pra-peradilan berjalan lancar dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Inilah detik-detik video pengeroyokan terhadap dua pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan ini dilakukan di depan gerbang sekolah kedua korban tersebut. Pengeroyokan ini dipicu saat korban menggunakan sepeda motor melintas di depan pelaku dan percikan air dari sepeda motor itu mengenai salah satu pelaku hingga akhirnya terjadi pengejaran dan pengeroyokan. Akibat peristiwa ini, dua korban melapor ke polsek setempat dan hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 5 pelaku pengeroyokan. Tim pengendali inflasi daerah Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar operasi pasar murah di salah satu pusat grosir Kota Cirebon. Sejumlah komoditas dijual di pasar murah, diantaranya minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Minyak goreng salah satu kebutuhan yang paling banyak diserbu warga. Pasalnya harga minyak goreng di pasaran seharga Rp20.000, sedangkan di pasar murah ini hanya dijual Rp14.000. Meski harus antre berjam-jam dan berdesak-desakan, warga merasa terbantu dan berharap agar kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan dapat ditekan.